Kupastikan semua yang tinggalkan Yesus pasti menyesal, kata si PS Edison. Assalamualaikum, sehat kita semua ya teman-teman. Setuju aku dengan ini? Saya sangat menyesal masuk Islam. Baik, Tuan Guru, saya akan bertanya tentang satu hal yang sensitif sekali, yakni apakah Tuan Guru dan Cemumek menyesal setelah masuk Islam? Saya sangat menyesal. Orang-orang mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Sejauh pengalaman saya, 95% orang yang masuk Islam gara-gara mau nikah problem. Itu yang saya dapetin. Walau bisawab yang ibu-ibu dapetin, tapi yang saya dapetin problem. Apa aja problemnya? Setelah Islam ternyata dia nggak praktis, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak apapun, masih makan babi juga. Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Menghalalkan segala cara. Makan uang haram, makan uang haji. Tahu sekalian? Betul tidak? Gue tuh sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol. Ada yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Ada apa dengan mualaf? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman bersama dengan saudara saya JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Nah, Bapak Ibu Yesus Tuhan, para pencinta Jilha Bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung doa dan bawa pelayanan yang kita lakukan di Sumatera, mulai dari Aceh Singkil dan beberapa daerah yang lain ke dalam rumah syafaan Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan dan mereka yang sudah undur di depan Tuhan, mereka yang sudah dimukhalafkan bisa kembali ke jalan yang benar, karena satu-satunya jalan yang benar adalah Yesus Kristus. Ana thariq il jannah, akulah jalan menuju ke surga. Qala Yasu'a ila tilmid, maka berkatalah Yesus kepada para murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, hal ini harus diulang-ulang dan perlu diulang-ulang supaya orang-orang di luar sana bisa menemukan jalan, bisa mendengar apa yang kita sampaikan, bisa menangkap apa yang kita sampaikan, dan mereka bisa menemukan jalan melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena banyak sekali orang di luar sana yang masih mencari-cari jalan. Sementara kita orang Kristen tidak lagi mencari jalan, karena kita sudah menemukan dan kita sudah diberikan jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap orang Kristen wajib menunjukkan jalan kepada mereka yang masih mencari jalan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita ingin sedikit membahas mengenai jangan anggap remeh terhadap orang yang pindah agama, terhadap anak saudara yang pindah keyakinan, atau terhadap anak saudara yang jadi mukhalaf. Jangan anggap remeh. Nah, saudaraku, kami berdua sering sekali bertemu dengan orang tua, di mana orang tua awalnya setuju ketika anaknya pindah keyakinan, ketika anaknya meninggalkan Yesus. Bahkan orang tua ini berkata kepada anaknya, ya tidak apa-apanya, tidak masalahnya. Yang penting kamu berubah, kamu baik, kamu jangan jahat, karaktermu berubah, bla 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 dan bla bla bla. Bahkan si orang tua ini berkata, semua agama sama kok, cuma cara yang berbeda. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu hal kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan saudaraku. Ya,
Jadi semua agama itu pada dasarnya sama. Agama semua sama. Tetapi mengenai keselamatan itu sangat berbeda sekali dalam semua agama. Jadi kalau agama itu kan didirikan memang kan supaya tidak kacau. Tetapi yang sering terjadi di mana adanya agama sering terjadi keributan antar agama. Dan begitu. Tetapi keselamatan itu penting. Karena ke surga itu tidak cukup hanya dengan beragama, tetapi mempercayai penghuni surga, mengimani penghuni surga itu. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke rumah seseorang tanpa diizinkan sang tuan rumah? Tidak mungkin. Kita harus mengenal tuan rumah tersebut, pemilik rumah tersebut, barulah kita diizinkan masuk. Demikian juga keselamatan. Kita harus mengenal pemilik surga. Kristus berkata, akulah jalan keselamatan, dan hidup, tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain yang diberinya supaya kita diselamatkan. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes, dikatakan begini, aku pergi ke surga dan menyediakan tempat bagimu. Di situ kan kita tahu bahwa keselamatan menuju itu hanya Yesus. Makanya yang tinggalkan Yesus, jangan pernah saudara menjual imanmu apapun yang engkau inginkan hanya demi meninggalkan Yesus, maka engkau akan binasa. Karena banyak Bapak Ibu iming-iming di luar sana supaya kita tinggalkan Tuhan Yesus. Penting kita ketahui bahwa ada pernah saya bertemu ya dengan ibu pendeta, bapak pendeta, ibu pendeta, anak seorang mualaf. Jadi dulu anaknya ini mualaf, dibiarkan oleh orang tuanya. Oh, kamu tidak masalah, asallah kamu sungguh-sungguh di agama baru Muna. Malah direstui menikah dengan seorang laki-laki dari Makassar ya, itu suaminya. Ya silakanlah katanya, karena dilihat ya anaknya ini setelah berpacaran dengan calon suaminya ini jadi apa, kelihatan berpakaian rapi lah, tertutup gitu ya. Dia waktu Kristen kata mamanya ya, memang susah dibilang boru ini pak katanya, lu pakaian itu pendek-pendek, bagus kau pakai pakaian, selalu tidak didengar. Setelah mengenal laki-laki ini jadi tertutup, senang orang tuanya. Padahal bapaknya ini pendeta sama mamanya ibu pendeta ya. Bilang baik-baiklah kau di agama barumu, tidak masalah. Satunya Tuhan, caranya yang berbeda-beda. Katanya gitu kan, dibiarkan anaknya. Setelah berselang lama, kalau nggak salah itu 2 tahun ya, ditelepon anaknya nih. Nah, kenapa kamu tidak lagi mengucapkan Natal setelah menikah? Maaf, Mak. Memang dibilang maaf, saudaraku. Maaf, Mak. Natal sudah haram. Mengucap Natal sudah haram. Nah, mengucap Natal sudah haram gitu ya. Mohon maaf ya, Mak. Sedih orang tuanya. Kok jadi begini ya anakku ini, boruku ini. Kok setelah jadi tinggalkan Yesus, pindah kepercayaan, kok sekarang diharamkan hari raya orang tuanya gitu ya. Nah, beberapa tahun anaknya ini menikah, punya cucu, punya rencana lah mau nikah, karena mau pulang kampung, bukan mau nikah Bapak Ibu Saudara, mau pulang kampung karena setelah beberapa tahun katanya dengan keadaan ekonomi tidak bisa pulang. Jadi dikasih tahu lah, Mak, Pak, kami mau pulang. Senang kali orang tuanya Bapak Ibu, karena ini cucu pertama, sudah 3 tahun atau hampir 4 tahun lah tidak pulang kan, cucu pertama bawa dipotong ayam, karena orang tuanya ini tahu anaknya sudah masuk Islam, tentu saja tidak bisa kasih babi. Nah, karena secara adat orang Batak kan pasti memotong babi kan gitu ya. Nah, anakku sudah masuk Islam, potonglah ayam. Tidak bisa dia makan babi, dibikinlah ayam, dimasak seenak-enaknya. Pokoknya senang kali orang tua. Begitu anaknya ini sampai, tahu makanlah nak, makan nak. Kayak apa-apa gitu, kayak mana? Ya, makanlah. Dikeluarkanlah sendoknya, dikeluarkanlah piringnya dari tas-tas. Dikeluarkan, untuk apa? Ya Mak, mohon maaf ya Mak. Memang dibilang mohon maaf.
mohon maaf ya mak, karena beda keyakinan, kami bawalah piring mama. Kenapa kamu bawa piring sama sendok? Dia mana apa, demi iman kami mak. Mamanya ini sudah mulai apa karena kok jadi begini yang beragama ini pikirnya ya. Dulu ku restuinya dia, aku bilang yang penting hidup damai samanya. Sekarang kok jadi begini katanya. Sampai piringku pun Tidak mau dipakai lagi sama sendok. Dia orang tuanya ini ya. Jadi makanlah makan. Lalu ditanya, makanlah. Disuruh makan, nggak makan gitu. Lama sekali. Bisik-bisik orang itu berdua, katanya bisik-bisik. Kenapa rupanya nggak makan? Dia bilang lagi, maaf ya mak, katanya. Kalau di dalam agama kami harus ayam ini harus dipotong dalam bacaan agama kami, gitu ya. Harus dipotong dalam bacaan agama kami, dan yang memotong harus satu agama dengan kami. Ini kan mama yang memotong, sementara mama kan tidak seagama dengan kami. Orang tuanya di situ langsung naik pitam, Bapak Ibu Saudara yang memang ini cerita. Kalau karena agama ini yang kita jadi bermusuhan, kau musuhi orang tuamu, padahal dulu kau memenya, meme itu dikasih pakai tangan itu makannya, nah, disuapin. Nah, dari tarus ininya, maksudnya dari air susu ini, dari tarus ininya kau menyusu makannya kau besar. Sekarang semua yang ku masak dengan tanganku ini kau haramkan, kau benci. Di mana? Kalau memang begitunya cara beragamamu, mulai hari ini putus hubungan pun tidak masalah. Diusirlah anaknya. Nah sekarang anaknya itu framing kemana-mana bahwa dia Diusir karena mualaf. Padahal awalnya adalah dia yang membuat permusuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Awal diri dengan orang tua, bikin ini. Nah itu Bapak Ibu Saudara ya, orang tuanya cerita kepada saya. Itulah aku menyesal, nangis-nangis Bapak orang tua, nangis-nangis. Awalnya diizinkan. Nangis-nangis orang tua. Awalnya tidak masalah katanya. Iya tidak masalah. Pikirnya yang kemana itulah karena kurang tahu aku kemana katanya gitu ya, agamanya dia ini ternyata begitu. Jadi aku jelaskan memang begitu Ina, aku bilang. Makanya jangan kita biarkan anak cucu kita tinggalkan Tuhan Yesus, pindah ke agama yang seperti itu, yang mengharamkan piring, yang mengharamkan gelas, makanan yang dipotong orang tuanya, gelas dan yang lain-lainnya. Nanti saudara yang akan alami sendiri. Ya, yang akan alami, yang akan menyesal. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, jangan anggap remeh ketika anak saudara, anak kita, saudara kita, kerabat, sahabat kita pindah agama. Ya, jangan anggap remeh. Inilah hal yang sangat serius. Ada banyak sekali yang kita jumpai di lapangan. Saya sebagai penginjil bersama dengan hambanya saudara saya Bang JDP, kami sebagai penginjil Bapak Ibu banyak sekali menemukan orang-orang seperti itu. Baik orang Nias yang sudah keluar dari Nias, ya, orang tuanya juga bercerita hal yang sama. Di Mentawai juga banyak mualaf ketika pulang ke rumah orang tuanya tidak lagi mau makan pakai piring orang tuanya, tidak mau lagi minum pakai gelas orang tuanya, tidak mau pakai sendok orang tuanya. Betapa berat. Bahkan nyawa orang tuanya bisa terancam. Nyawa orang tuanya itu, ya. bisa terancam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jaga putra-putri kita. Tanamkan kepada mereka betapa pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Ya, saya sering bilang Bapak Ibu, apabila gara-gara agama membuatmu tidak sehat, membuatmu hilang akal sehat, membuatmu jahat, membuatmu membenci orang tuamu, membuatmu tidak bisa bersahabat dengan sesamamu, bahkan dengan keluargamu, membuatmu tidak bisa memberikan salam kepada orang tuamu, membuatmu tidak bisa mengucapkan hari raya kepada orang tuamu, membuatmu tidak bisa makan di rumah orang tuamu, itu adalah tidak baik. Agama tersebut tidak baik bagimu. Tinggalkan agama tersebut, ya. Cari agama di mana engkau dihargai dan engkau menghargai. Cari agama di mana dididik bagaimana mengasihi orang, mengasihi sesama, mengasihi yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Bapak Ibu, banyak orang bilang, termasuk si orang tua yang diceritakan oleh Bang JDP tadi, bahwa semua agama samanya. Tidak Bapak Ibu. Ya, agama kita saudara, iman kita kepada Yesus mengajarkan kasih,
agama-agama yang lain, iman-iman yang lain tidak mengajarkan kasih, Bapak Ibu. Boleh kamu mengasihi asal, ya, kecuali tidak boleh mengasihi kecuali boleh mengasihi asalkan di dalam iman Kristen, Bapak Ibu, musuh saja disuruh kasih. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak akan kita dapatkan pada ajaran lain, tidak kita dapatkan pada agama lain, dan tidak kita dapatkan pada nabi-nabi yang lain, pada rasul-rasul yang lain, pada utusan-utusan yang lain. Semua utusan saya sudah pelajari, Bapak Ibu. Semua nabi saya sudah pelajari. Tidak ada satupun nabi, rasul, utusan kecuali Yesua Hamasyah, Yesus Kristus, yang mengajarkan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kita bela agama, bela Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya iman kita kepada Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya sebagai penginjil tidak pernah jemu-jemu memperdengarkan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mau diterima atau tidak diterima, saya tidak akan jemu-jemu, saya tidak akan bosan-bosan memperdengarkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ribuan orang, bahkan jutaan orang di luar kekristenan masih mencari jalan. Ya, sementara kita yang sudah menemukan jalan, mari kita bagikan jalan ini kepada banyak orang. Lalu ada beberapa orang di antara kita, bahkan ada banyak juga orang di sekitar kita mengatakan Yesus itu hanya sebatas jalan, tujuan kita itu kepada Bapa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak menemukan jalan, kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Dan kalau kita tidak mengikuti jalan yang sudah Bapa berikan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu Yesua Hamasyah, Yesus Kristus, kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Kenapa hanya Yesus yang mengatakan kepada dunia, akulah jalan menuju kepada Bapa? Karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Ya, makanya Yesus mengatakan, akulah jalan menuju kepada Bapa. Makanya Yesus mengatakan kepada kita semuanya, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Kenapa? Karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Sejak dunia diciptakan sampai hari ini, Bapak Ibu, belum ada satupun orang yang mengatakan seperti itu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Karena tidak ada otoritas yang diberikan kepada seseorang. Makanya tidak ada satu orang pun yang mengatakan seperti Yesus katakan. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena semua otoritas, baik di dunia maupun di surga, baik di bumi maupun di surga, ada pada tangan Yesus. Diberikan semuanya kepada Yesus. Kenapa diberikan? Karena Yesus berasal dalam diri Bapa. Bahkan Yesus satu-satunya yang mengatakan, aku duduk di sebelah kanan Bapa, saudaraku. Luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan iman kita. Iman kita adalah iman yang pasti. Ya. Dan nanti Bapak Ibu, kami berdua akan menceritakan apa yang kami dapatkan ketika kami melakukan penginjilan di Aceh Singkil. Ya, apa yang kami dapatkan. Nah, bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Aceh Singkil? Apa yang mereka alami? Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana intimidasi yang mereka alami? Bagaimana sulitnya mereka bangun gereja, tempat ibadah? Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat berharap dukungan saudara semuanya, doa saudara semuanya, support saudara semuanya. Karena Tuhan memakai Bapak Ibu semua untuk mensupport pelayanan kami, untuk mendukung pelayanan kami. Karena pelayanan yang kami lakukan bukan diutus oleh gereja, organisasi, atau para gembala, para pendeta. Kami pergi atas kesadaran kami sendiri ketika kami membaca firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat-berkat yang kami dapatkan itu bukan dari organisasi, bukan dari sinode, bukan dari para pendeta dan para penggembala, tetapi Tuhan memakai saudara semuanya, dari para subscriber pencinta Angel Habaget dan para subscriber Bank JDP, dan dari seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Saudara
yang sudah ikut ambil bagian membantu pelayanan kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara semuanya. Kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu usahakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan saudaraku? Jadi begini Bapak Ibu Saudara ya, saya sering bertanya kepada agama A, agama B, agama C, agama D tentang keselamatan ke surga. Hampir semua mereka berkata mudah-mudahan, tidak kejelasan dan ya mudah-mudahan begitu saudara. Dan dari semua agama A, B, C, D itu saudara, hanya kekristenanlah yang menjanjikan kepastian keselamatan. Dan perlu saya ingatkan, sekali lagi saya ingatkan, buat kita semua orang Kristen dimanapun, jangan mengikuti kepercayaan penganiaya. Gerejamu sudah dibakar, engkau sudah dipersekusi, saudara seimanmu dianiaya. Nah, kau ikuti kepercayaannya, malah engkau menjadi pengikut si penganiaya itu. Betapa tidak cerdasnya kita semua. Yes. Tidak cerdas, tidak mungkin Tuhan itu menyuruh, Tuhan yang benar itu menyuruh menganiaya orang, mempersekutukan ibadah orang. Tidak mungkin. Jangan mengikuti kepercayaan penggeruduk gereja pembakar itu, karena itu yang kita lihat kemarin di perayaan. Sedih sekali. Orang itu bilang, Pak Adam malah. Langsung saya bilang, konyol sekali. Sudah dianiaya, malah kepercayaannya diikuti. Ini yang jadi beban buat kita. Demikian saudara. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Assalamualaikum Bishop Muhammad Syah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Muhammad Syah, Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Muqtadin. Terima kasih. Salam satu tubuh Kristus. Salam satu tubuh Kristus.